Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Amin. Sebuah tulisan mengatakan demikian: benda-benda yang di alam adalah perantara untuk perkara-perkara rohani. Benda-benda alam mempunyai hubungan dengan kebenaran-kebenaran firman yang ditulis itu. Perumpamaan-perumpamaan Kristus adalah mata rantai dalam rantai kebenaran yang mempersatukan manusia dengan Allah dan bumi dengan sorga. Ellen G. White, Perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, halaman 13. Pernahkah kita bertanya dalam hati kita, sudahkah saya memancarkan kehidupan Yesus di dalam diri saya? Oleh sebab itu mari kita belajar. Pada saat ini kita akan belajar dari batu. Di Amerika Serikat ada sebuah gunung batu, yaitu Gunung Rushmore. Pada gunung batu ini dibentuk patung wajah 4 presiden Amerika Serikat. Untuk apa patung itu dibuat? Untuk memperingati dan mengenang kisah seorang pahlawan di masa lampau, dan jasanya diingat di masa sekarang. Yang perlu kita ketahui dari hal tersebut adalah dari batu yang terjal dengan menggunakan pahat, palu, dan beberapa alat lainnya, maka dapat terpancar wajah-wajah para presiden di masa yang lampau. Sehingga setiap orang yang melihat patung tersebut, wajah tersebut, mereka akan mengingat banyak cerita tentang presiden tersebut pada masa yang lalu. Di dalam hal ini, pembuatan keempat wajah presiden tersebut memerlukan waktu 14 tahun. Poin apa yang perlu kita lihat dari hal tersebut? Poin pertama, pada kerasnya batu masih dapat dibentuk wajah seseorang untuk mengingatkan orang banyak pada sosok seorang pahlawan. Artinya, apakah di dalam diri kita sudah terbentuk dan terpancar kehidupan Kristus, sehingga setiap orang yang melihat kehidupan kita, mereka pun mengingat Yesus Kristus. Ayatnya tertulis di dalam Matius 5 ayat 16. Jika pada batu bisa diukirkan wajah seseorang, bukankah di dalam kehidupan kita pun bisa diukirkan kehidupan Yesus? Poin yang kedua, dalam proses pembuatan patung tersebut, ada yang namanya dipahat, dipukul, dan kemudian digosok. Artinya adalah, dalam proses pembentukan kehidupan Yesus di dalam diri kita, akan banyak yang namanya ujian dan pencobaan untuk menjadikan kita lebih baik. Itu adalah proses. Ayatnya tertulis di dalam Roma 5 ayat 3-4. Poin yang ketiga, di dalam proses pembuatan patung tersebut pasti ada banyak bongkahan batu yang dipahat dan kemudian dibuang. Tentunya itu adalah bongkahan batu yang tidak dipakai di bagian wajah-wajah para presiden tersebut. Yang artinya, di dalam proses pembentukan kehidupan Yesus di dalam diri kita pun akan ada banyak hal yang harus kita buang. Salah satunya adalah ego diri kita, supaya terpancar kehidupan Kristus di dalam diri kita. Ayatnya tertulis di dalam Galatia 2 ayat 20. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana dengan saya? Saya sudah umur 28 tahun. Bagaimana selama 28 tahun Yesus membentuk saya dengan berbagai banyak pencobaan? Menjadi pertanyaan besar bagi saya adalah, apakah selama 28 tahun kehidupan saya sudah memancarkan kehidupan Kristus? Itu menjadi sebuah tantangan. Jika batu saja bisa dibentuk, apalagi kehidupan kita. Kesimpulannya adalah, sekeras-kerasnya batu masih bisa dibentuk dan kemudian memancarkan sosok seorang pahlawan. Artinya,
Jangan biarkan kerasnya hati kita melampaui kerasnya batu, sehingga Tuhan tidak dapat bekerja di dalam diri kita. Sekali lagi, jika batu yang keras sekalipun masih bisa dibentuk, masih bisa diukir, sehingga di kerasnya batu itu terlihat wajah-wajah para pahlawan. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Jika hati kita tidak melampaui kerasnya batu, tentunya masih bisa terbentuk kehidupan Kristus di dalam diri saya. Namun, apabila tidak terbentuk, terpancar kehidupan Kristus dari dalam diri saya, itu berarti hati saya sudah lebih keras daripada batu, sehingga Yesus tidak mampu bekerja di dalam hati saya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita pelajari dari batu. Semoga ini dapat mengingatkan kepada saya, mengingatkan kepada kita untuk merelakan kehidupan kita dibentuk oleh Tuhan untuk memancarkan kehidupan Kristus. Pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang kincir. Tuhan memberkati.